Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang. Terima kasih. Aku coba baca dulu ya. Tinggi-tinggi aku terbang, rawa subur tetap terbayang. Biarpun ke dasar aku menyelam, rawa subur tak akan hilang. Rawa subur adalah mula kata, di sana aku akhiri ucap. Dengan apa kulupakannya, bahkan pada maut ku bawa kelak aku pulang. Dari tanah dan air rawa suburlah dia terbentuk bersama ketuban dan ari-ari seorang isbedi. Sebab rawa subur menanam ari-ariku, bagaimana kau paksa aku melupakan. Sebab ketika aku pulang, segala masa silam telah menjadi pakaianku. Halaman 57. Sejak ku tinggalkan rawa subur, ingin juga kulupakan di mana kubur ari-ariku. Ayah yang menanam, ayah kini sudah pula dimakamkan di pemakaman umum Kebun Jahe yang dibatasi tembok rel kereta api bersama ibu di sisinya. Seperti selalu tak mau berpisah, cinta abadi. Sepasang manusia dari suku berbeda disatukan di kursi pelaminan mahligai bagi ayah dan ibu. Ini puisi-puisi Isbedi. Saya bisa membayangkan, saya coba mengurut ketika membaca ketika aku pulang. Saya sempat melihat rawa subur itu apa. Rawa subur saya googling, yang terlihat jalan raya, Bang. Artinya bagi Isbedi, tempat lokasi lebih dari sekedar Google, Wikipedia dan Wikipedia gitu. Rawa subur adalah tempat yang ruang, waktu, tenang. Apalagi kalau mengurut, aku coba lagi mengurut puisi-puisinya di masa lalu. Bagaimana 87 pergolakan banget gitu. Saya membaca puisi Isbedi, berada di manakah dia di antara perdebatan lepas waktu, melompat antara Sutarji, Kasumbadi, Sapulan Pari Joko Damono, Subagio Saswardoyo, dan Rendra. Empat itu cukup berpengaruh dan sulit sekali melepaskan bayang-bayang kecuali orang yang ditempa. Orang ditempa ini saya bisa mengatakan bukan cuma Isbedi, Acep Jamsan Nur, Amadou Syarbanda, Tan Lioi, bahkan seorang Mas Adi dari Masjidoko. Orang-orang ini jelas bukan dari pengembaraan digital. Mereka mencari bentuk sendiri. Tapi lihat bagaimana perkembangan golak Isbedi terhadap rawa subur ketika berpulang. Saya baca puisi dia dari pergolakan, kumpulan-kumpulan darah, badai, akhir, kawat. Jadi terbaca dalam puisi kumpulan puisi dia ini bahwa membaca bahasa Sunni, lukisan ombak, kembali ziarah, daun-daun tadarus, aku tandai tahi lalatmu, ziarah ayah, menampar angin, bulan rebah di meja divers. Jadi panjang banget memang kumpulan Bang Isbedi ini. Dawai kembali berdenting, perempuan Sunni, kelihatan objek-objek tematik dia yang bisa bergeser sekarang makin mendalam. Perempuan Sunni, kota cahaya, sembut angin setajam ranting. Seandainya kau jadi ikan, salamku pada malam. Walaupun di sini ada juga yang spiritual ya, perahu di atas sajadah, laut akhir, lelaki yang membawa matahari. Setiap baris hujan, anjing dini hari, taman di bibirmu, bolak-bolakin kerasa kita kesini Bang. Dongeng Adelia, ini aku datang doa di depan Ka'bah, menuju kota lama, perempuan di rumah panggung, pagi lalu cinta, tumang, November musim dingin, melipat petang ke dalam kain ibu,
kita melipat petang ke dalam kain ibu, melipat petang ke dalam kain ibu. Jadi di sini dia memang kuat juga. Kita hanya pohon kota kita malam, kepada puisi beri aku lagi cinta dan anak kunci kepala. Kau mau ajak kemana malam ini? Di alun-alun itu ada kalian, kupu-kupu dan pelangi dan seterusnya. Pada saat membaca ketika aku pulang, puisi ini terlihat sekali bagaimana ketenangan ketika aku pulang. Aku membaca dari awal tentang rawa subur. Memang dia berbicara tentang ada Petrus, ada para orang berkata dibunuh ya bang, ternyata sampai ke sana juga. Saya teringat pada Om Petrohi, wartawan yang bahkan dikirim kepala pada saat Petrus. Ada tema sosial dalam rawa subur. Di rawa subur juga ada kisah-kisah masa kanak dia. Tapi di rawa subur juga kita melihat bahwa seorang Isbedi itu melihat kedalaman pada karya-karya puisinya belakangan. Seorang membaca puisi pada saat karya Isbedi ini, kita tidak bisa lepaskan bahwa membaca puisi itu tidak bisa lepaskan dari persoalan kode-kode tanda-tanda yang ada di dalam buku dia. Demikianlah saya membaca tentang itu. Kumpulan ini banyak berfokus pada tanah roh subur, kisah muasal dirinya semata, laku spiritual dan laku transenden terhadap orang tua, keluarga, pola penciptaan sebagai manusia, kenangan masa kanak dan lain-lain. Di tempat ini, Isbedi memegang wasiat untuk bertualang. Aku mau pulang ke roh subur, tangis kelahiran di sana dibesarkan. Ibu muluk ayah menuntun di kepalaku tumbuh kota-kota. Ayah mengisahkan ketika aku pulang dari orang-orang, kalau kelak aku benar-benar tualang, tangan ayah menunjuk. Puisi-puisi Isbedi ini memperlihatkan kekuatan panjang diksi dia. Saat aku melihat beberapa penyair di Indonesia, beberapa tempat mengetahui Bali, itu kita nggak lepas dari Talioi. Mengetahui Lampung, ya saya tahu ada saya Batam Tambaka, bahkan murid dia M. Arman Azer, ya. Tapi nama Isbedi adalah kekuatan sendiri. Saya pikir kekokohan ini yang paling patut kita miliki. Mudah untuk membuat karya, mudah untuk membuat puisi, tapi membuat langgam kekuatan seorang Isbedi menjadi khas sendiri, menjadi intensitas yang panjang. Kebetulan Bang Isbedi cukup punya karunia untuk memasuki wilayah yang panjang ya, dari koran, buku, digital. Saat ini bahkan dia lebih kencang daripada kita dalam membuat karya-karya ini, karya digital ini. Bagaimanapun tidak bisa lepas dari figur Isbedi sebagai seorang jurnalis. Mengemas sebuah karya seperti seorang Seno Gumilar Adi Dharma. Saya sempat belajar pada beliau ketika bicara tentang tema tertentu, misalnya pada saat dia berkarya karya-karya dia Penembak Misterius, Manusia Kamar, terus Saksi Mata. Di dalam menyanyi di kamar mandi itu ada bungkusan, ada tematik, ada konsep yang dia bawa, dan mengemas itu tidak mudah. Seorang Isbedi bisa membawa ketika aku pulang. Aku yakin banyak kisah dia yang bukan dari ceceran koran. Ini lepas fokus pada rawa subur. Saya sempat menandai rawa subur itu sebagai tempat semata kenangan, tapi ternyata tidak. Bagi saya dari urutan puisi-puisi yang saya sebut tadi dengan puisi-puisi yang terakhir belakangan ini, sebenarnya ada makna analogi dia tentang pulang kembali. Kalau bicara tentang wadah spiritual, kita bisa melihat bahwa ketuban ari-ari saya sendiri, saya bisa faktor transenden ini sangat penting. Saya di kerja negara, tapi Isbedi mengetahui betul bagaimana dia harus menghargai sebuah awal yang artinya rawa subur adalah tempat ari-arinya, bahkan ketubannya, bahkan juga dapat seluruh papat dan kawah
dipancarkan bahwa hari-hari itu adalah sebuah ikatan batin yang berawal. Dari cara saya membaca itu, saya melihat bahwa SPD bukan bicara rawa subur saja, tapi makna tentang spiritual untuk pulang. Ada kelahiran, ada kepulangan. Pulang adalah sesuatu yang kembali pada muasal. Di sanalah dia ketimbang pada puisi-puisi dia beberapa waktu, bahkan di sini Sinarapan saya sempat menerima puisi-puisi Bang Is ya. Bang Is ini saya agak khawatirkan menjadi ini, selain guru besar di penyairan di wilayahnya, dia menjadi racun buat penyair-penyair muda. Karena bentuk Bang Is itu punya gaya sendiri, dan itu kalau berpengaruh. Jadi di antara komunitas-komunitas kita melihat pengaruh seorang yang besar itu cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Kamio ini misalnya, bagaimana pengaruhnya. SBY itu di antara misalnya saya bahkan kakak Arman Azir, bahkan yang baru-baru sendiri, aku kalau dari Lampung selalu bertanya begini, ini gurunya siapa nih? Cara pembahasan beliau tuh adalah menjadi, nah untuk mewariskan seperti itu saya pikir bukan perkara yang gampang ya. SPD sebagai jurnalis memilih untuk tidak membuat puisi yang sangat realisme sosial. Dia sangat tidak banyak mengeluarkan kalimat-kalimat seperti manifesto, demokrasi, ya. Tapi lebih pada pendalaman kata yang dia perkuat, menjalin antara kata-kata yang dibuat dalam puisinya itu saling mengikat dan tanpa ada bahasa yang ngejeglak, yang unik, yang kurang pas berada di urutan itu. Nah, saya sempat bertanya, ini Bang Isri dulu pengaruhnya apa Sapari Subagio? Saya mengatakan bahwa struktur sejarah nggak bisa lepas waktu telah menjadi seorang SPD sendiri menjadi sebuah kanon sendiri dalam bentuknya itu. Dalam puisi-puisi ini kita bisa melihat bagaimana dia membuat puisi-puisi dia tetap tidak terbawa pada bentuk-bentuk jurnalistik yang ini banyak ya. Saya juga seorang jurnalis dan saya mencoba melepaskan perbedaan antara diksi penyairan dengan pengucapan data faktual di dalam jurnalistik, dan seorang Bang Is memperlihatkan itu. Dan secara jujur dari banyak jurnalis sedikit sekali yang bisa menyelami diksi yang menjadi khas dan spesial dan menjadi momen untuk kontemplatif perenungan lebih mendalam. Misalnya, jika ibu dan ayahmu sudah tiada, tetaplah pulang ke rumah. Dia bukan cuma membuat diksi, tapi juga dia membuat gendang. Dia sangat patuh pada gendang eponi bumi sebenarnya. Jika ibu dan ayahmu sudah tiada, tetaplah pulang ke rumah. Ujar ibu di lain hari, biarpun kelak ini rumah ditumpuk adik atau kakak, tetap persinggahan terakhir. Dia tidak membuat kegenitan yang berbahaya menjadi data fakta, tapi akan tenggelam oleh zaman. Perbedaan bahasa sastra adalah bahasa yang kontemplatif yang 15, 20, 30 tahun mendatang pun tetap universal. Nah, dengan tetap menghormati ibu profesi saya sebagai jurnalis, data fakta itu sangat kuat dan itu akan hilang dalam konteks seni atau kesusastraan. SPD menyadari tentang bentuk kata yang penting itu, kecuali sudah punya singgah yang lain, dimanapun kau dimakamkan, Tuhan akan menjaga. Jadi di balik bahasa-bahasa yang dia sederhana, tapi pola pengucapan itulah yang ada pada seorang Sapardi, pada Subagio, dan itu juga pada seorang SPD. Berbeda kalau kita ngomong Ahmadun, berbeda kita ngomong Acep Jamjamu. Aku takkan lupa setiap ke masjid, bayangan ayah berada di sisi kanan, merapat dinding baris pertama. Jadi dia ada gendang-gendang berada di sisi kanan, merapat dinding baris pertama. Jadi bukan cuma diksi yang kita lihat pada karya seorang SPD. Jadi kalau untuk dibaca, saya yakin kita gak akan repot lah membacanya. Saya akan gemar membaca puisi SPD. Tak pindah dari sana, di bawah jendela, angin masuk, angin pergi. Sesekali ayah menengok keluar, mungkin lihatku yang datang atau ingkar. Jadi permainan gendang eponi SPD itu tidak terbentuk dari peristiwa sekali dua kali, tapi itu peristiwa pengalaman bahasa yang juga mengenalnya bukan hanya makna kata, tapi tingkah laku, kelakuan kata, sehingga ketika diikat dia harmonis, dia rukun antar kata itu. Rawa subur bukan sekedar nama dan peta,
Rawa Subur adalah kenangan pada ibunda dan ayah si penyair. Tempat ini tak dapat dibaca secara fisik. Jarak yang lokasinya tentu tak jauh dari posisi si penyair sekarang. Di Rawa Subur ada pertemuan dan laku spiritual. Jadi dia mencoba gendang bersaut antara laku spiritual. Pola-pola bunyi seperti inilah yang kita kadang-kala tidak begitu sadari, bahkan banyaknya penyairan di masa digital. Pola-pola mengenal eponi, bunyi, dan tidak terlalu cepat nafsu pada kata-kata baru ketika dimasukkan. Walaupun ada beberapa aku melihat epitaf muncul dalam kata-kata Isbedi, tapi kok mesra di situ. Aku nggak bayang kalau dia nulisnya kalkulator atau kulkas. Coba bang, saya mau coba abang lihat. Jadi beberapa puisi-puisi ini yang sangat khas. Rawa Subur kini berubah wajah, mungkin padaku pun lupa. Aku Isbedi bin Zakirin, anak nakal di pinggir rel kereta, anak nakal di pinggir rel kereta. Jika malam berkumpul, jika pulang membawa masalah. Nah ini bisa ada kelucuan, tapi ini tidak pada bunyi. Jika pulang membawa masalah. Harusnya bang kan orang mesti jadi mesra, ini berbahaya membuat kalimat masalah di ujung. Tapi seorang Isbedi bisa menyelesaikannya untuk pembacaan dan tutup gitu ya. Berkumpul jika pulang membawa masalah. Aha mengambang tapi masalah ada kelucuan, walaupun jarang pada seorang Isbedi. Banyak kan perenungan yang di akhir lesatan penulis puisi dia. Ini dia juga renung tentang menuju tiada. Saya membaca dia belakangan kembali bahwa membacakan bahwa Rawa Subur bukanlah sebuah tempat seperti di masa muda dia, tentang gadis, tentang hal-hal yang banyak, kota-kota luar, tapi dia ingin kembali pulang, tanda kutip. Ya, saya berharap para seniorku semua tetap sehat dan aman stok saya. Cuma bagaimanapun seperti juga indahnya kedatangan, kita pasti tahu bahwa indahnya kepulangan. Jadi makna sufistik sebenarnya sudah dapat di sini. Sebenarnya Rawa Subur adalah lebih pada sufistik, adalah lebih pada hakikat makrifat, lebih pada makrifat gitu. Saya tetap melihat itu. Seorang Isbedi adalah figur yang saya kenal ketika saya masih di awal tahun 2000-an selepas dari Surabaya tahun 90-an, dan saya lihat dia orang yang sangat terbuka tak hanya pada seangkatannya tapi juga terhadap para seniornya. Dan dia adalah salah satu orang yang memecah bagaimana estetika diksi sebagai jurnalis penyair mencari kekuatan estetika di balik piawai jurnalis. Itu adalah sebuah hal yang terpisah. Jadi seringkali kita mencoba menghubungkan, tapi sebenarnya tuntutan yang harus kita buat seperti dibuat Mas Susilo Hartono saat membuat sketsa dan karikatur, dia harus berbeda dari kewartawanan dia. Cara pengolahan dia pun pada cenderung bukan peristiwa seperti seorang jurnalis. Dia mencari kedalaman pada objek dia. Demikian pada seorang Isbedi. Saya bisa melepaskan seorang Isbedi karena saya tahu ada beberapa penyair yang begitu terikat dengan jurnalisan. Tapi pengemasan bentuk puisi dia sehingga kuat, antologinya banyak begitu. Dia tahu tematik itu karena pengemasan jurnalistik, dan itu adalah dilakukan manajemen pasca penulisan. Jadi saya yakin bahkan dia mungkin mengumpulkan, ada yang waktu melompat pada sebuah kumpulan puisi demi untuk menjaga kuratorial. Kalau di pameran lukisan tuh gimana saat kita masuk pameran, jangan ada abstrak tiba-tiba ada realis gitu. Jangan ada realis habis itu karya-karya absurd atau karya yang lain. Nah pada karya-karya seorang Isbedi ada kekuatan itu. Coba kita lihat pada beberapa bunyi, karena ini cukup penting dengan gaya dia ya. Ayah, kalau waktuku harus pulang, akan kubasuh kakimu dengan kedua tanganku ini. Akan kunyanyikan di depanmu ritme musik yang kuketuk dari abjad mesin ketik tua. Abjad mesin ketik tua. Harus berbagai bunyi indah didengarkan memanjang
cukup pada bunyi vokal alif. Ini membacakan berita-berita di koran. Dia menahan diri sebagai jurnalis untuk menyantap lebih jauh ngomong berita-berita di koran. Ini membacakan berita-berita di koran dulu. Kau bawakan hidup muslimah, bawakan tenang di sana, bawakan bahagia menyaksikan anak berandalmu kini sudah Isra atau Isra ke Eropa dan Masjidil Haram. Artinya ini kalau dari makna bahwa apa yang dikatakan bapaknya, apa yang dipetah-petih beliau itu sudah jauh dilakukan SBY, tak hanya pada Eropa yang canggih, tapi sudah masuk ke dunia spiritual. Dia kembali kepada tanah suci untuk datang seperti yang diinginkan bapaknya. Itu secara makna, tapi secara bunyi dia bagaimana menyelipkan Isra dan Eropa dan Masjidil Haram dengan cara yang cukup kuat. Pemilihan diksi ini saya pikir membongkar, saya percaya bahwa dalam pikiran kita tetap ada pemikiran tentang pre-consciousness, unconsciousness, dan consciousness. Dunia sadar membentuk puji, gendang, dunia tanda, itulah yang menghasilkan bentuk-bentuk puisi seorang Swedi. Saya lanjut, saatnya aku harus pulang. Ketika itu langit warna-warni, ini udah spiritual. Taman menguat wangi kasturi, jalan lengan hanya pujian, entah siapa yang mentadaruskan. Seekor gerbong menari di atas kepalaku, ingin menutupi tubuhku dari semangat matahari. Kakiku berterompah, aku melangkah di atas tanah yang membara. Bumi bergurun, tubuh pasir menghadang pandanganku. Tapi aku tak siap menuju. Ini alam spiritual, dan disinilah Rawa Subur berposisi bukan lagi sebagai wadah, sebagai fisik, tapi sebuah semesta awal kita datang dan awal kita pulang. Dan perubahan proses yang ada antara bulan puisi yang dulu dan banyak bertebaran di koran dan di digital menemu pada puisi ini. Saya pikir fase ini terlihat sekali perubahan cara dia melihat hidup, cara melihat dia rantau, seperti si Korda, pulang-pulanglah si anak hilang. Demikian dia membaca Rawa Subur. Awalnya saya mau lihat tendensi tentang Lampung yang urban, Lampung yang multikultural, Lampung yang SBY bahkan tak memakai tanda-tanda lokal, SBY tak memakai tanda-tanda wilayah. SBY berani tidak membuat Lampung di sini. Pas dari saya pernah meliput bahwa di kerajaan sana terus mencari ya entitas yang paling kuat, dan kita mengharapkan itu adalah sebuah peradaban sendiri, dan hormat saya pada Lampung. Tapi seorang SBY tak memakai bentuk kata-kata lokasi di sini. Padahal banyak ya Bang bahasa-bahasa lokasi Lampung ya Bang. Bahasa-bahasa lokal Lampung yang Bang SBY bisa ambil dalam puisi-puisinya ya. Tapi Bang SBY tidak mengambil. Seperti saya yang kadang-kadang kutip bacaan, atau seorang Dino Maut yang ngambil Ternate ya, Ambon ya kan. Tapi seorang Bang Is tidak memakai Lampung sebagai bentuk kata untuk memperkuat bunyi. Dia memilih kata-kata yang bertumpuk, yang menjadi kamus-kamus harian kita, dipilihnya satu persatu untuk kekuatan politiknya. Tapi SBY adalah paus sastra Lampung dengan kata-kata bentuk semacam itu. Jadi saya yakin bahwa intensitas, kekuatan, ketekunan, pencarian, kebedelan, keras kepalaan mencari bentuk, itu adalah jalan untuk puisi orang. Jadi bagaimana kita figur seorang dengan latar belakang memang bermacam-macam, dan seorang SBY lepas dari persoalan itu telah menggalinya sendiri, dan jalan untuk SBY pulang adalah
jalan yang kuat dan kita semoga banyak mendapatkan karya-karya dia makin kontemplatif dan lebih mendalam lagi. Demikian, terima kasih. Kita dialog. Terima kasih siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.